Jangan takut serang Amerika dan China. Tegangan Laut Cina Selatan berlanjut per hari ini, yang menurut pengamatan banyak orang, pemerintah belum ada langkah antisipasinya. Kalau sudah seperti ini, kita dipertontonkan hal yang sama ketika COVID bakal gagap. Ingat, Corona di bulan Januari dan Februari malah mempromosikan pariwisata, malah membuka pintu virus masuk. Bagi saya ini seperti servo mekanismenya pengelola negara saat ini. Apa itu servo mekanisme? Yaitu sebuah hal negatif yang berulang-ulang. Itu seakan sudah bawaan nasib, bawaan pilihan bawah sadarnya pengelola negara ini. Servo mekanisme adalah sistem kehidupan yang melayani seseorang yang selalu berulang, dan semua ini sebenarnya ciptaan sendiri. Servo mekanisme manusia cenderung menarik hal yang sama berulang-ulang karena pikiran bawah sadarnya sudah mempunyai program itu. Jadi ketika diperlihatkan peristiwa yang persis sama seperti perang di Laut Cina Selatan, yang jadi atau tidak jadi perang militer, kedua negara Tiongkok dan Amerika sudah masuk kategori peperangan. Untuk mengantisipasinya juga pendekatan perang. Saat ini kita tahu keputusannya pejabat negara business as usual. Ini kasihan rakyat Indonesia kalau dibikinin terus. Seperti pada Corona, sebelum masuk underestimate Corona, ketika masuk panic call, semua tindakan overestimate, lalu bingung, caca mundur maju keputusan, jangan boleh. Baru sekarang berarti gardaan, minta damai dan mulai mau dinormalkan. Tetapi malah terlihat underestimate lagi terhadap COVID. Bingung dah. Kalau di Laut Cina Selatan, hening, pemberitaan hening, bahkan kayak nggak paham. Baik medianya, kalau disiarkan seakan-akan menakuti warga Indonesia. Bayangkan, tetapi directed tidak memberikan petunjuk jelas. Kalau perang bagaimana? Apa merasa mentang-mentang pelurunya jauh terus nggak harus dipikirkan gitu? Jadi pendapat umum sama dengan melihat COVID dalam perang Laut Cina Selatan. Sebelum perang underestimate, ketika perang nanti pasti overestimate, panik, dan gagap lagi. Sarannya bagaimana? Ada baiknya sebelum perang overestimate penuh dengan persiapan, proaktif dan antisipasi. Terus caranya gimana? Ikut aktif ambil posisi. Where are you from? Aktif. Kita jelaskan perlahan ya. Kita semua tahu posisi Indonesia sekarang miring ke Tiongkok dalam perang Laut Cina Selatan. Jelas itu tidak usah dibantah-bantah. Sebentar ada komentar, itu Trump mau pindahkan pabrik Amerika di Cina ke Brebes. Trump juga telepon-teleponan mau bantu alat kesehatan ke Indonesia. Ini susah nih kalau bernegara masih polos melihatnya. Kita balik dari cara mikirnya. Anda jadi Trump, Anda ingin 2 kali jadi presiden Amerika, Anda ingin menang kompetisi dengan Cina, Anda ingin terus menjadi syarifnya dunia, maka yang dimainkan ada lobby politik, ada janji surga. Ingat, Anda kan politikus begitu. PHP, janji surga, yang mana ketika jabat nggak ada yang ditunaikan janjinya. Sontoloyo. Trump juga sama, ambil hati dulu seluruh negara di kawasan Laut Cina Selatan, tetapi hatinya Amerika sudah di Sungai Mekong. Indonesia selama ini bukan mitra, bukan aliansi lagi, itu beda, transaksional sekali. Makanya saya pernah bilang hubungannya kayak sama lonte, maaf,
beli Coming round! Incoming! 45's gonna drop his nose. I'll give you the signal. siapa yang bayar dan siapa yang bayar, terus ngerti? Jadi nanti ketika perang selesai ya nggak ada janji-janji tadi, janji tinggal janji, persis lah seperti semua cowok punya mental mau nyanyi diri doang, puas salurkan sebelum pesawat terbang biasa, woi bulan, kalau diminta dikasih kali. Air laut dikeringin, besok kering tuh laut. Begitu dapat apa yang dia mau, belok dia. Mana ada loyalitas didapat dari transaksional, mana ada cinta, mana ada relationship. Kapan pacarannya, kapan romantisnya, terus ngarep dikawin gitu. Makanya kita jangan lenye-lenye atau lenya-lenye lah, sok-sok cantik lah, sadarlah barang bekas, nggak pernah perawatan, nggak pernah nabur monai. Kita harus ubah sesuatu itu, bisa kita ubah, nggak ada kata telat apa yang kita harus lakukan. Begini solusinya, kasih penawaran yang tidak bisa kedua belah pihak tolak, tetapi memerlukan cukup waktu untuk dikerjakan. Ini kuncinya. Kalau saya nih yang punya mandat, maka jawabnya beda dengan apa yang dilakukan saat ini yang mengatakan aktif. Kamu tidak melihat? Not me. My brother. Iya, itu Flew hurricanes. Died third week into the war. Harusnya pakai strategi. Ini ketika Amerika datang dengan muka serius kita bilang, Amerika mau pasang pangkalan di Choke Point. Siap, silahkan, tapi ada syaratnya bos. Kami ini perang lawan COVID. Kamu kasihkan obat-obatan dulu, alat kesehatan, ventilator, dan kirimlah 1000 tenaga medis beserta peralatannya. Juga untuk stimulasi ekonomi, kasihlah kami pinjaman tanpa bunga 5 tahun untuk 2000 triliun ekonomi kami. Ditambah lagi 1000 perusahaan Amerika pindah ke Indonesia saat ini sebelum bedil meletus. Kalau semua itu oke, poin itu selama 1 tahun saja. Not me. Hanya buat My brother. Tiongkok Flew hurricanes. suplai energi ke Cina. Amerika pasti nggak bisa jawab cepat, bisa 3 bulan nego ketat itu, dan keburu waktu Trump habis. Sudah mau pilpres di Amerika kayak main catur lah, kalah langkah boleh, tapi kita menang waktu. Ketika Tiongkok datang minta jangan izinkan Amerika buat pangkalan di Choke Point, kita bilang siap, tapi itu semua investasi Cina, jalan tol, pelabuhan potong 100% investasinya. Lu juga kagak rugi lah, orang cetak uang juga di negaranya gratisin semua, kita hitung nol. Termasuk investasi ekspor. Debt di Konawe 50% nya buat BUMN Antam sebagai strategi oversight. Ada unsur negara di dalam bisnis strategis. Saya yakin Cina bingung jawabnya. Keduanya, Amerika dan Cina akan panik, gulung komeng merayu dan bernegosiasi dengan Indonesia. Itu tawaran sulit, mereka tolak, tapi sulit mereka kerjakan. Ujung-ujungnya keburu perang. Tapi di padang mereka, Indonesia punya standpoint, punya postur. Mereka hotmat nantinya, karena kita tahu posisi kita. Kalaupun salah satu memenuhi permintaan kita dalam posisi menang, daripada nggak dapat apa-apa kayak sekarang dan jadi bulan-bulanan. Nah, semoga manfaat informasinya. Nggak pantas banget ya Sontoloyo ini ilmunya. Peace.